Tapi bagian ujung saja nih banyak yang batang masih hijau, ini semprot semua. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sama 10 ini yang di mana yang kepangkas nih 10, kurang lebih 10 ini. Yang di bagian batang tengah ini belum. Penyiraman dengan menggunakan POC air lindi, ini hasilnya seperti ini nih. Pot yang tadinya di sini kosong nih, di sini dulunya kosong. Kita tampilkan juga. Ini kosong yang tumbuh hanya di ujung 1 sampai 11 kalau nggak salah. Kalau 11 ya 10 kemarin itu yang di ujung saja tuh sudah seperti itu. Nanti kalau udah agak tinggian dikit kita batasi yang ujung supaya nanti serentak rata semua. Air lindi adalah ini, seperti inilah air lindi yang sesungguhnya nih. Air lindi adalah suatu cairan yang dihasilkan dari pemaparan air hujan di timbunan sampah. Karena gunungan-gunungan sampah ini posisinya ini di daerah Rawakucing, apabila terjadi hujan nanti dia akan teresap seperti ini nih. Ini baru namanya air lindi nih. Cairan ini sangat berbahaya, bisa sahabat saksikan bersama nih, kering semua nih. Pohon-pohon yang besar ini kering karena resapan dari sampah-sampah anorganik maupun sampah-sampah organik jadi satu semua. Nih pengolahannya seperti ini, yaitu membuang dan menumpuk sampah di lokasi yang cekung. Memadatkannya itu dijadikan satu di atas, kemudian akibat air hujan menetes dan terjadilah ini resapan, inilah air lindi. Ini juga banyak mengandung unsur logam yang mengakibatkan ini seperti ini, ada gosong semua nih, logam-logam, baik logam seng, timbal, raksa, merkuri maupun bakteri-bakteri patogen yang kurang bermanfaat, baik itu untuk tanaman, untuk manusia hingga kehidupan yang lainnya. Mengenai pemanfaatannya dan penggunaan air lindi dapat juga diproses menjadi biogas maupun pupuk cair ataupun POC, tergantung kebutuhan dan pengolahannya. Dalam kesempatan ini kami akan sharingkan air lindi berbahan organik yang tinggi asam aminonya sebagai pengganti yang setara dengan unsur NPK pabrikan. Menggunakan bahan organik semuanya, dan semuanya bisa dikatakan gratis. Apabila ada yang gratis, kenapa harusnya beli? Baik, simak videonya sebagai berikut, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Sampai nanti untuk proses pembuatannya mulai dari nol hingga sampai hasilnya kami aplikasikan di tanaman anggur kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat Hansa Multitalenta dimanapun berada. Terima kasih telah meluangkan waktunya dan kembali lagi dalam channel kami. Di sini kita akan sharing, kita akan berbagi pengalaman bahwasanya kita akan membuat pupuk organik cair berupa air lindi yang akan memaksimalkan unsur dari asam amino. Asam amino itu dari kita ambil dari nih, ini adalah lele, kepala-kepala lele, insang-insang lele yang kami minta dari tukang lele ini gratis. Alhamdulillah kami diberi sama tukang lelenya. Tadinya biasanya digunakan untuk kasih makan bebek. Ini kita akan jadikan saripatinya, nah atau air lindinya itu kita gunakan, kita tambahkan, kita campurkan dengan serasa dedaunan, kemudian kompos-kompos dapur. Kita akan berikan, masukkan ke dalam sebuah wadah, dimana sebagai sampel ini ada wadah bekas yang kita ambil. Kemudian yang pertama seperti ini, awalnya wadah utuh kita potong sebelah sininya 1 2 3 ruas, jadinya seperti ini. Kami potong seperti ini, jadinya seperti ini yang pertama. Kemudian wadah satu lagi ini kami potong bagian bawah untuk dijadikan bagian atas, tapi tidak sepenuhnya terpotong seperti ini nih. Ini buat nutup nantinya. Kemudian untuk tutupnya kita buang saja, kemudian kita lubangi ini sebanyak mungkin, kita lubangi silang
seperti huruf V nggak masalah, tapi banyak, maksimal. Yang penting pada saat penutupan ini posisinya di bawah. Untuk ini lubang-lubang seperti ini posisinya di bawah, ini sampai ujung-ujung. Ini nggak masalah berlubang, nanti kita berikan serasa daun pisang seperti ini. Nah, posisinya kan di bawah semua dia, yang sobek-sobek di sininya posisinya di bawah. Nah, nanti yang ini, jadi kan kita siapkan 3, yang ini kita buat wadah dari saripatinya atau air lindinya. Kita nanti dari sini kita masukkan ke wadah yang besar, baru kita jemur. Ini komposisinya seperti ini, jadi kita berikan serasa dedaunan dulu. Ini yang sudah kami ambil tadi. Ini tujuannya untuk menyaring ini, sebagai saringan supaya tidak langsung keluar serasa dedaunan. Kemudian kita berikan pupuk berupa sampah organik, pupuk dapur maupun buah-buahan. Ini kebetulan kami minta buah dari tukang buah seperti ini, jadi berlapis buah seperti ini. Kemudian kita berikan ini lelenya secukupnya di atasnya seperti ini, dan akan terus berlapis nantinya. Kemudian kita berikan tanahnya untuk menahan supaya nanti sebagai penyaring juga seperti ini. Tanah sedikit, kemudian serasa daunan seperti ini. Kita berikan lagi kompos dapur. Ini kebetulan adalah kompos dapur berupa bumbu-bumbu dapur dan bawang merah, bawang putih, serai, sebagainya, masukkan saja seperti ini. Kemudian kita berikan lagi lelenya, kita berikan atasnya lagi seperti ini. Ini kita akan bentuk fermentasi sama amino yang sangat tinggi kandungan. Kemudian kita berikan tanahnya untuk menahan supaya nanti sebagai penyaring juga seperti ini. Tanah sedikit, kemudian ini serasa dedaunan yang ini di atasnya lagi seperti ini. Tujuannya adalah berlapis dan saling menyaring, dimana serasa dedaunan ini adalah kandungan mikroba organik alamnya itu sangat bagus, selain daripada fungsinya untuk menyaring. Seperti ini. Kita kembali lagi, kita kasih sampah dapurnya maupun ekstra buahnya seperti ini. Dan kita tutup supaya baunya tidak semerbak kemana-mana seperti ini, dan tempatnya di tempat yang sejuk. Untuk alternatif pertama, supaya tidak bau, kita bisa menggunakan plastik. Nah, seperti ini kita ikat, itu alternatif yang pertama. Kemudian alternatif yang kedua, kita bisa memasukkan ke dalam sebuah wadah berupa ember yang lebih besar. Jadi untuk POC air lindi supaya semuanya unsurnya mengandung unsur gratis atau tanpa biaya spesial pun, kita gunakan ini adalah sisa air cucian beras. Ini bagus, ini banyak mengandung protein dan karbohidrat untuk nutrisi tanaman juga nantinya, yang juga berfungsi untuk makanan mikrobanya. Nah, caranya adalah ini bisa kita siramkan, bisa setiap hari, bisa 3 hari sekali atau seminggu sekali, terserah kita. Yang nantinya dia akan semakin banyak menetes di bagian bawahnya. Jadi ini yang sudah tidak berbau nih karena tertutup. Nah, seperti ini. Ini kita buka, kita kasihkan di sininya, sama halnya dengan yang ini.
unsur NPK nya ini banyak kemarin, kita kasihkan terus. Nah, ini akan cepat sekali nantinya, akan cepat sekali banyak, kita akan cepat sekali memanennya. Dan setelah dimasukkan, kita tutup embernya, kemudian kita diamkan, kita fermentasikan kurang lebih sekitar 3 minggu kita sudah bisa memanennya. Kapan waktu yang tepat untuk memanen air lindinya? Kita bisa panen setiap waktu, dalam artian bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, tergantung kita mengisi dari cairannya berupa air beras maupun bisa kita tambahkan, itu ada sisa air susu untuk menambahkan nutrisi yang berupa unsur protein maupun asam aminonya. Kita akan memanennya seperti ini. Lalu kita jemur. Untuk yang di sana bisa kita berikan lagi berupa itu, kami ada sisa air susu dari anak kami, kita bisa menumpahkannya supaya nanti bisa makin meresap lagi dan menghasilkan air lindi lagi. Mengenai yang air lindi di sini, ini bisa kita langsung pakai maupun kita biarkan dulu selama 3 minggu. Mengenai dosis pemakaian, biasa kami lakukan itu 1 liter untuk 10 sampai 15, tergantung kebutuhan di media tanam. Nanti kita siramkan semuanya. Ini ada sisa susu basi, ini susu basi, ini sisa-sisa kami dikumpulkan, kami masukkan ke bagi sahabat dimanapun berada, apabila ingin menambahkan IM4 yang sudah aktif pun nggak masalah, biar semakin cepat sekali penguraiannya, nanti warnanya pun berubah agak merah. Ini kita jemur nanti ya. Dan ini kami diamkan kurang lebih 1 minggu, hasilnya dapat segitu tuh. Ini segitu karena kita hanya 2 kali melakukan penyiraman dengan menggunakan cucian air beras. Bagaimana sih dosis aplikasinya? Untuk tanaman yang biasa kami lakukan adalah kita gunakan 1 gayung ini air lindi dengan 10 liter kurang lebih ya, bisa 10 liter bisa 15, jadi nggak usah terlalu banyak lah. Karena apa? Untuk di sisi lain untuk menghemat sambil menunggu juga yang di sini proses lindinya keluar, dan juga ini nanti bisa kita jemur, warnanya pun akan berubah jadi merah. Ini setelah kami ambil kurang lebih 1 liter, jamurnya juga ada nih bakteri baik, mudah-mudahan harapan seperti itu. Kita tambahkan ke air 10 liter, ini 10 liter. Nah, setelah tercampur rata, kita berikan ke media tanam. Ini media tanam ini kita berikan masing-masing kurang lebih bisa sampai 3 literan. Bagaimana mengenai dosis pengaplikasiannya di tanaman? Yang kami lakukan setelah dicampur dengan 10 liter air tadi, kita berikan ke media tanam kurang lebih masing-masing 3 liter, tergantung size planter bag. Ini planter bag yang kami gunakan size nya kurang lebih ini 75, kami gunakan 3 gayung. Ratakan sekelilingnya. Seperti ini. Nah, cukup 3 gayung untuk kurang lebih setiap 3 hari sekali kami pengaplikasiannya, dan hasilnya alhamdulillah seperti ini nih. Seperti ini hasilnya.
Ini yang tadinya dulunya itu setak, sama sekali tidak ada pertumbuhan, dan pertumbuhannya hanya di sebelah sana yang notabene sekitar 10 mata but pertumbuhannya seperti itu sampai di sini nih. Yang dulu nih seperti ini sampai di sini tunas airnya yang keluar. Ini alhamdulillah seperti ini hasilnya. Ini bisa serentak seperti ini. Kami rutin pengaplikasian dengan menggunakan air lindi. Alhamdulillah hasilnya seperti ini sob. Nah, untuk tanaman-tanaman yang lain juga sama, alhamdulillah seperti itu. Ini ada akademik, yang sana juga ada trans. Kemudian ini di sini juga jambu, ini jambu cangkokan yang awalnya batang seperti ini, batang kosong seperti ini nih, alhamdulillah sudah mulai menunjukkan tanda-tanda sprout seperti ini. Seperti itu sob. Ya, alhamdulillah seperti ini hasilnya nih, pada sprout di batang-batang yang coklat. Dan biasanya rata-rata biasanya hanya di ujung saja, yang di ujung sebelah sana, yang di ujung sebelah pucuk biasanya yang untuk pengaplikasian dengan yang lainnya. Ini alhamdulillah sprout tersier terbentuk rata. Oke, demikian sharing dari kami. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, itu murni dari kami sendiri, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kritik saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar supaya bisa membangun channel kami semakin bermanfaat untuk jangka panjang maupun masyarakat semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat dan sahabat talenta dimanapun berada. Sehat selalu.